الحمد لله الذي تفرد بالألوهية والربوبية كمالا واختص بالأسماء الحسنى كمالا وجلالا ونصلي ونسلم على خير الأنام محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كثيرا اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا جماعة الجمعة رحمكم الله إني أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون واسمعوا ما قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا في ضلال مبين صدق الله العظيم. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Puji syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita masih diberi nikmat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat umur, nikmat kesehatan dan nikmat iman, sehingga kita dapat hadir di masjid ini menjalankan kewajiban kita kepada Allah, yaitu mendengarkan khutbah Jumat dan melaksanakan solat Jumat 2 rakaat yang akan kita dirikan. Salawat beriring salam marilah kita sampaikan setinggi-tingginya kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan Allah sebagai nikmat yang paling besar, nikmat yang membawa kepada kita petunjuk, pelajaran dan kesehatan hati dan berbagai unsur-unsur kebahagiaan dunia dan akhirat. Pada hari ini kita akan memperingati Hari Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada tanggal 16 September bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal, yang diakui oleh banyak ulama sebagai tanggal lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang disepakati pada hari Senin. Dan suatu rahmat juga pada tahun ini, tanggal 12 Rabiul Awal jatuh pada hari Senin. Maka suatu anjuran juga bagi kita untuk berpuasa pada hari itu, sebagaimana Rasulullah mencintai berpuasa pada hari Senin karena beliau mengatakan itu sebagai rasa syukur atas kelahiran beliau. Maka oleh karena itu, yang akan kita sampaikan pada Jumat saat ini adalah tentang beberapa aspek dari Maulid Rasulullah, bagaimana kita memperingatinya. Ayat yang khatib bacakan tadi surah Ali Imran 164. Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya Allah telah memberikan nikmat kepada orang-orang mukmin, kerana Allah telah mengutus pada mereka seorang Rasul dari diri mereka sendiri, yang mana Rasul itu
membacakan kepada mereka ayat-ayatnya dan mensucikan diri mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab Allah Al-Quran dan hikmah-hikmah ilmu pengetahuan, sedangkan sebelum itu mereka adalah berada dalam kesesatan yang nyata. Firman Allah ini menunjukkan bahawa datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan suatu rahmat, minnah. Dalam ayat ini disebut laqad mannallahu. Allah telah memberi nikmat kepada orang-orang mukmin dengan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau lahir tahun 570 Masehi pada subuh hari Senin setelah terjadi peristiwa Amul Fil, tahun gajah, datangnya pasukan bergajah dari Yaman untuk menghancurkan Ka'bah. Kemudian pasukan itu dihancurkan oleh pasukan Ababil. Dan di sana kedatangan pasukan Ababil merupakan sebuah sejarah yang sangat autentik. Seandainya peristiwa kedatangan Abraha itu suatu peristiwa yang dibuat-buat, tentulah musuh-musuh Islam, khususnya kaum Quraisy ketika itu akan membantah. Tidak pernah terjadi peristiwa pasukan bergajah yang dihancurkan oleh Ababil. Tidak ada satu bantahan pun dari orang Arab yang mengatakan bahawa peristiwa kehancuran Abraha itu tidak ada. Ini sebuah sejarah yang diakui dan bahkan masih ada saksi-saksi hidup ketika itu. Ada yang mengatakan peristiwa kedatangan pasukan bergajah itu 50 tahun sebelum kelahiran Rasulullah. Ada yang mengatakan di tahun tersebut, Amal Fil. Ini juga merupakan sebuah mukjizat Rasulullah. Allah mengutus burung ababil dan menghancurkan pasukan tersebut dengan suatu penyakit yang dapat disamakan zaman sekarang dengan senjata biologis. Sidang jamaah Jumaah rahimakumullah, kegembiraan menyelimuti Mekah ketika kehadiran beliau. Dan beliau lahir dalam keadaan yang sangat membahagiakan Aminah. Kemudian seorang pembantu atau budak yang diwariskan oleh ayah Rasulullah ketika itu. Kerana ayah Rasulullah meninggal, beliau hanya meninggalkan warisan 5 ekor unta dan sekumpulan kambing. Dan tidak begitu kaya. Kemudian ayahnya meninggal dalam sebuah perjalanan dagang di Madinah. Beliau diasuh oleh ibunya sampai umur 6 tahun. Lalu ibunya meninggal. Kemudian umur 8 tahun diasuh oleh kakeknya. Bahkan Abu Lahab sendiri yang lahir dalam keadaan kafir dan mati dalam keadaan kafir, bergembira dengan kelahiran Rasulullah. Ketika Abu Lahab mendengar kelahiran Rasulullah, beliau memerdekakan seorang budaknya. Budak harganya tidaklah murah. Dapat disamakan zaman sekarang sekitar 250 juta. Dia merdekakan seorang budak perempuannya kerana gembira kelahiran Rasulullah. Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, dikatakan oleh Ibnu Abbas bahawa ra'aitu fil manam, aku melihat Abu Lahab setelah dia meninggal. Bagaimana keadaanmu Abu Lahab? Kamu diazab sedemikian keras oleh Allah Subhanahu wa taala,
Lalu dia menjawab, azabku diringankan Allah setiap hari Senin. Karena saya telah memerdekakan budak saya gembira dengan kelahiran Muhammad, maka Allah meringankan azab untuk saya setiap hari Senin. Maka seorang ulama Abu Nasir Ad-Dimashqi mengatakan, orang kafir saja diberikan keringanan oleh Allah, suatu rahmat oleh Allah, karena gembira menyambut kelahiran Nabi Muhammad. Apalagi seorang muslim yang lahir dalam keadaan muslim dan mati dalam keadaan muslim, jika dia bergembira dengan kelahiran Rasulullah, tentu dia akan mendapatkan pahala yang lebih besar lagi. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, tidak banyak yang dapat khatib sampaikan pada khutbah kali ini memperingati kebesaran Rasulullah. Segala aspek beliau adalah orang besar. Seorang ahli zuhud yang besar. Seorang ahli ibadah yang besar. Seorang kepala keluarga yang besar. Seorang pemimpin negara yang besar. Seorang hakim pengadilan yang besar. Seorang ahli politik yang besar. Strategi perang yang besar. Ahli kesehatan yang besar. Tidak cukup untuk mengatakan, menyampaikan tentang kebesaran beliau. Tetapi ada suatu hal yang relevan untuk kita ulang-ulang pada Jumat hari ini, yaitu tentang bagaimana beliau menjaga harkat dan martabat umat Islam. Yaitu peristiwa peperangan dengan Yahudi Bani Qainuqa. Yahudi Bani Qainuqa tinggal dalam kota Madinah, di tengah-tengah kaum muslimin. Sementara dua suku Yahudi yang lain, yaitu Bani Quraidah dan Bani Khaybar, itu tinggal agak di pinggiran. Jumlah Bani Qainuqa sedikit, tidak begitu banyak, tapi mereka begitu sombong. Dan Rasulullah memaafkan setiap mereka melakukan pelanggaran perjanjian terhadap piagam Madinah. Begitu beliau sampai di Madinah, beliau membuat sebuah undang-undang hidup bersama. Hidup dalam keragaman, dalam perbedaan agama, damai bersama Yahudi. Dibuat sebuah undang-undang yang disebut dengan piagam Madinah. Bani Qainuqa melanggar 3 kali. Yang pertama, mereka membakar secara rahasia pasar yang dibangun Rasulullah untuk mengatasi hegemoni ekonomi kaum Yahudi di Madinah. Dilakukan Rasulullah, perang ekonomi. Lalu pasar itu dibakar oleh Bani Qainuqa secara rahasia. Tidak ada bukti dan tidak dapat dimajukan ke pengadilan. Yang kedua, mereka iri melihat persatuan umat Islam. Kaum muslimin Aus dan Khazraj hidup mesra, damai, penuh persaudaraan. Wa'allafa baina qulubihim. Rasulullah mengikat hati cinta sesama kaum muslimin. Maka orang Aus dan Khazraj yang dulunya sebelum masa Rasulullah saling berperang, yang terkenal dengan perang Bu'ath, berbunuh-bunuhan sesama mereka, damai, saling mencintai. Mesra sekali. Kemesraan orang itu membuat iri kaum Yahudi. Lalu seorang tetua Yahudi bernama Shash bin Qais membuat sebuah makar. Kita harus kembali mengadu domba Aus dan Khazraj dengan cara mendatangkan seorang ahli syair yang pandai berbicara, kembali mengungkit dendam lama, bahwa kakek si A dibunuh oleh si A dulunya, si B dulunya, kakek si C dibunuh oleh si D sebelumnya, sehingga timbul lagi kebencian antara kaum Aus dan Khazraj. Akhirnya mereka berkelahi, hampir berperang. As-silah was-silah. Mari kita ambil senjata, mari kita bertempur lagi.
Hal tersebut didengar Rasulullah dan beliau datang kepada kaum Aus dan Khazraj, didamaikan oleh Rasulullah. Apakah aku masih berada di tengah kalian? Kalian masih kembali kepada adat-adat kaum jahiliyah? Mereka kembali berdamai dan kembali bersaudara. Usaha kasak kusuk adu domba kaum Yahudi gagal. Itu yang pertama. Yang kedua, membakar pasar. Kedua, mengadu domba kaum Yahudi. Akhirnya mereka sadar, mereka telah diadu domba kaum Yahudi dengan cara yang luar biasa. Dia datangkan seorang penyair yang paling pintar untuk menghasut kembali. Tidak termakan oleh hoax. Rasulullah tidak termakan oleh hoax. Melawan hegemoni ekonomi kaum Yahudi. Yang terakhir, Rasulullah menjaga harkat dan martabat kaum mukmin, yaitu peristiwa seorang wanita yang dilecehkan kaum Yahudi. Pemicu langsung perang Bani Qainuqa dan pengusiran Bani Qainuqa. Seorang wanita muslimah yang cantik belanja di pasar Bani Qainuqa. Bani Qainuqa terkenal dengan sebuah kaum yang ahli dalam keterampilan emas. Membuat perhiasan, pedagang emas, meminjamkan uang kepada orang lain secara riba, itu keahlian Bani Qainuqa. Kemudian seorang wanita berbelanja di pasar Bani Qainuqa, lalu dia bertanya pada dua orang Yahudi, tahukah kalian di mana membeli perhiasan yang terbaik? Dua orang Yahudi menjawab, kelihatannya kamu cantik. Tolong buka jilbab kamu. Tolong buka hijab kamu, baru saya berikan keterangan. Dia tidak mau. Kemudian dia pergi ke sebuah toko. Pemilik toko pun begitu. Ingin melecehkan wanita tersebut. Buka hijab kamu, saya jual emas ini kepada kamu dengan diskon. Dan mereka sudah membuat sebuah tipu daya. Akhirnya ketika dia tidak mau dengan bujukan tersebut dan transaksi akan dilakukan. Walaupun tanpa diskon. Ketika wanita itu duduk, diikatlah oleh orang Yahudi yang dua tadi secara diam-diam, cadarnya yang kepalanya, kemudian bajunya yang paling bawah. Ketika perempuan itu berdiri, maka terlihatlah auratnya dan dia terjatuh. Seorang laki-laki Muslim melihat peristiwa tersebut emosi dan berkelahi dengan Yahudi tersebut. Diriwayatkan sampai mati. Kemudian seluruh Bani Qainuqa bangkit untuk membunuh laki-laki Muslim tersebut. Ini merupakan sebuah pelanggaran terhadap piagam Madinah. Dan hukumnya sudah jelas. Kemudian Rasulullah mendengar berita itu dan mengumpulkan pasukannya. Ketika laki-laki Muslim membunuh laki-laki Yahudi itu, dia dalam keadaan emosi. Tetapi ketika kaum Bani Qainuqa dipimpin oleh pemimpinnya secara resmi, formal, secara hukum menyuruh orang membunuh seorang Muslim, itu berlawanan di hadapan hukum. Orang membunuh bukan karena emosi. Kalap. Maka Rasulullah mengumpulkan pasukan dan bernegosiasi dan mereka melawan. Awalnya mereka begitu sombong, kaum muslimin tidak akan mampu melawan kami. Senjata kami banyak, benteng kami lebih kuat. Baik, kata Rasulullah. Begitu kaum muslimin menyerang, mereka lari ke dalam benteng, tidak satu pun yang berani menyerang di luar. Benteng itu dikepung 15 hari, mereka menyerah lalu diusir dari Madinah. Hukuman piagam Madinah dan dalam kitab Taurat adalah hukuman mati. Seluruh penyerang yang berkhianat dihukum mati dalam kitab Taurat. Tapi mereka diberikan syafaat oleh Abdullah bin Abi Salul. Hai Rasulullah, mereka adalah serikat kami. Serikat Abdullah ibn Samit. Izinkan mereka pergi tanpa membawa harta. Rasulullah mengabulkan syafaat mereka dan mereka diusir dari Madinah. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Peristiwa ini mengingatkan kita
hanya seorang wanita yang dilecehkan menutup auratnya. Terjadi perang pengusiran Yahudi. Zaman sekarang di Palestina, puluhan ribu wanita, anak-anak, orang tua, bukan hanya tentara Hamas yang mereka bunuh. Tak peduli. Semua dunia Islam diam. Kita telah meninggalkan sunnahnya. Rasulullah telah menunjukkan contoh pada kita bagaimana menjaga harkat dan martabat kaum mukminin. Mendirikan pasar. Orang Islam telah berusaha melawan dolar. Membuat mata wang sendiri. Rasulullah telah membuat pasar sendiri. Melawan hegemoni pasar kaum Yahudi. Rasulullah telah melawan kasak kusuk kaum Yahudi. Ini salah satu barangkali yang perlu kita ingat-ingat kembali. Bagaimana Rasulullah telah memberikan sebuah contoh terbaik kepada kita. Beliau tidak menyerang. Tetapi ketika mulai diserang dari luar, baru menyerang. Begitu terus sejarah kaum mukminin. Sejak masa Rasulullah sampai masa khilafah Islamiyah. Dan Yahudi terus mengganggu. Mulai masa Rasulullah sampai masa sekarang. Mudah-mudahan khutbah ini bermanfaat bagi kita meniru teladan Rasulullah menghadapi realita yang kita hadapi pada masa sekarang ini. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فيا جماعة المؤمنين رحمكم الله إني أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز من اتقى وقد خاب من عصى واسمعوا ما قاله الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم ادفعنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة أعداءك أعداء الدين اللهم انصر المجاهدين في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر